Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Sarul Yassin Limpo. Pak Sarul, tadi penjelasan Bapak kayak menenangkan kita semua bahwa stok kita akan cukup ya, bahkan lebih dikit ya. Nah ini saya mau lebih spesifik ke kondisi petani kita nih. Bapak, jumlah petani sekarang sekitar berapa juta? 26 juta kurang lebih. 26 juta. Iya. Nah dari 26 juta yang terdampak corona itu, yang miskin itu berapa kira-kira? Kita dalam catatan kita by name by address ada 2,7 juta. Yang petani miskin itu terdiri atas dua, petani penggarap dan buruh tani. Jadi ada buruh tani yang hanya kerja untuk pertanian, ada petani penggarap menyewa lahan kemudian dia garap. Nah itu 2,7 juta dan ini juga tentu saja upaya-upaya kita mendorong tetap dengan semangat untuk tetap bertani kita sudah lakukan, dan Bapak Presiden selalu mengarahkan bahwa beri perhatian kepada petani miskin itu sehingga berbagai katakan bibit dan lain-lain, saprodi dan lain-lain kita sudah bagikan pada mereka untuk minimal kita ikut memfasilitasi agar aktivitasnya tetap jalan. Itu mereka juga dapat relaksasi kredit nggak seperti sektor lain? Selain itu, kita akan bukakan kredit usaha rakyat. Ini arahan pemerintah memang. Dan di kita untuk tahun ini, kita sudah menggunakan hampir 22 triliun untuk memfasilitasi KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga 6%, untuk mereka tetap dinamika pertanian. Dan itu sangat membantu. Dan ini kelihatannya cukup bagus. Sekarang perhatian saya ada kepada petani miskin yang tadi udah disebut. Ya. Itu kan kalau lihat data mereka kan hanya dapat 600.000 itu kan selama 3 bulan ya, 6 bulan Pak ya kalau nggak salah ya. 3 bulan. April sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Nah nanti ada rencana usulan dari Bapak agar periode ini diperpanjang lagi karena corona ini kan masih belum menentu nih Pak. Saya sih berharap begini, dengan akselerasi yang kita gulirkan atau dinamika yang kita gulirkan dari tantangan yang ada itu, mereka bisa mendapatkan, jadi bukan hanya membagikan sembako misalnya seperti itu sekali makan habis, tetapi kita berharap saprodi itu bisa mereka nikmati atau bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan, sehingga dari sana hasil produksinya bisa dia jual lagi. Karena yang katakanlah menurut kepercayaan saya, yang tidak resesi itu hanya pertanian, karena tetap orang butuh makan kan. Oleh karena itu harus didorong ketahanan pangan itu masuk kepada sektor-sektor yang selama ini kita tinggalkan, misalnya tanaman pekarangan harus bisa menghasilkan, dan itu yang harus didorong. Kerjasama perguruan tinggi agar mahasiswa-mahasiswa ikut membina mahasiswa pertanian untuk tanaman pekarangan itu kita dorong. Ini tahun juga udah mulai, lebih-lebih tahun depan, karena saya juga berkeyakinan dampak ini sampai 2 tahun harus kami hadapi. Dan dampak itu berarti ketahanan pangan yang harus menyangganya lebih kuat, dan seperti itulah. Pak Sarul, itu Pak Presiden beberapa kali ya itu mengeluhkan soal serapan anggaran yang rendah di beberapa kementerian ya. Nah di Kementerian Pertanian bagaimana Pak? Serapannya sudah lebih dari 20% atau masih di bawah itu Pak? Oh, kalau dari total anggaran saya 42%. Dan belanja barang ya yang membeli bla 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 itu dan lain-lain itu, atau yang berkait dengan kontrak dan lain-lain sebagainya, itu sekarang ini kita sudah di atas 32%. Jadi mudah-mudahan Agustus ini saya bisa kejar mendekati 50%. Kira-kira begitu. Khusus yang dialokasi untuk penanganan corona gimana Pak? Oh, kalau itu sudah di atas 40%. Ya. Artinya ya kita tetap bahkan mendorong petani kita menanam sayur-sayuran yang kuat di sekitarnya, karena dia udah terbiasa dengan itu. Buah-buahan yang bisa dikonsumsi termasuk tomat dan lain-lain sebagainya, itu kita dorongkan agar memang interval dari menunggu padinya jadi, jagungnya jadi, kan tanaman pangan itu di sekitar rumah ada yang 20 hari udah bisa kayak sawi-sawi kan, bisa panen 22 ya? hari, ada yang 1 bulan, ya ada yang 3 bulan dipanen terus Pak, kayak cabai dan lain-lain. Ada yang memang kita berharap tanaman yang penguatan untuk nanti dengan nilai yang sangat tinggi bisa dilakukan, dan terutama anak-anak mileni kita ajarkan untuk
masuk pada startup yang ada, bahkan dia sekarang ada 200 lebih yang kita bina untuk bisa berkorelasi dengan ekspor kemana-mana dalam bahan yang dibutuhkan. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Mekanisasi ya, teknologi. Nah ini kan juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Kalau 1 hektar bisa menghasilkan kualitas pertanian dan produksi pertanian yang tonasenya naik 2-3 kali lipat, berarti ada kelebihan, 2 tahun itu bisa membeli mekanisasi.